Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme. Untuk kelas KM 201, di sini saya Rizal Arhan Mahendra ingin sedikit mempresentasikan terkait dengan salah satu topik yang menjadi bahan untuk tema video dari ujian akhir semester, di mana saya mengambil di sini adalah Anger Management. Di sini saya untuk membagikan layar. Baik Ibu, di sini eh, saya mengambil topik anger management karena menurut saya ini salah satu yang sangat relevan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar saya, utamanya Gen Z dan eh, penerus Gen Alpha. Oleh karenanya saya mengambil topik ini anger management. Yang pertama, untuk outline-nya sendiri adalah yang akan saya bahas tidak banyak karena kan lebih fokus ke kasus yang terjadi, contoh kasus yang terjadi di lingkungan sekitar terkait dengan anger management ini. Jadi yang pertama saya akan bahas mengenai definisinya sedikit, kemudian teknik-teknik untuk bisa manage amarah atau anger management, dan contoh kasusnya beserta nanti kesimpulan atau pelajaran yang bisa diambil. Kemudian yang pertama, apa itu anger management? Dari sini saya mengartikan adalah proses sadar untuk mengenali bahwa tanda-tanda kemarahan dan mengambil langkah-langkah untuk menanganinya secara sehat dan konstruktif. Di mana seseorang bisa memiliki anger management yang dikatakan memiliki anger management yang baik apabila dia paham betul bagaimana cara menangani suatu emosi di suatu kondisi atau keadaan tertentu secara sehat dan konstruktif dan tidak gampang tersebut dan menyalurkannya ke hal yang positif. Tentu hal ini memiliki tujuan yang sangat baik. Yang pertama yaitu menekan reaksi impulsif itu sendiri, kemudian menumbuhkan kesadaran diri bahwasanya eh, amarah sesaat itu tidak baik, baik bagi dirinya maupun orang sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan hubungan interpersonal antara eh, dia dengan orang lain yang menjadi hubungannya seharusnya lebih baik apabila dia bisa mengkontrol atau memanage marahnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah yang saya bahas di sini, menurut saya yang menarik adalah di sini teknik-teknik anger management. Karena menurut saya sendiri untuk manajemen amarah ini tidak banyak orang mengimplementasikan, namun sebetulnya cukup efektif apabila ini bisa eh, diketahui bahkan diimplementasikan oleh orang-orang yang gampang terpancing atau cepat emosi. Yang pertama adalah teknik teknik napas dalam relaksasi, di mana kita apabila dalam suatu kondisi mendapati bahwa kita terpancing untuk emosi, maka kita tidak langsung meluapkannya dengan kata-kata dan lain sebagainya, namun bisa menarik nafas secara dalam dan melakukan relaksasi atau eh, kita biasa disebut tarik nafas dalam-dalam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah reframing kognitif, yaitu mengubah cara pikir. Artinya kita tidak langsung eh, menyalurkan apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita saat itu, namun kita mencoba untuk mengubah cara berpikirnya apakah ini sudah sesuai eh, dengan kondisi apakah ya kondisi saat itu atau merupakan hal yang terbaik yang bisa dilakukan atau seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah time out, menarik diri sejenak. Artinya tidak langsung memberikan respon. Jadi
menahan diri, menarik diri untuk nanti bisa meredakan amarah. Kemudian untuk yang keempat adalah menulis jurnal emosional. Di sini berfungsi untuk menyalurkan dalam hal ini adalah dengan tulisan, seperti itu. Dengan tulisan diharapkan agar bisa menyalurkan, emosinya dengan hal-hal yang positif, seperti itu. Dan yang terakhir adalah komunikasi asertif, di mana di sini, eee, diartikan bahwasanya komunikasi yang bukan agresif ataupun bukan yang pasif. Artinya, bisa komunikasi yang, eee, secara baik-baik. Nah, eee, untuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, di sini sebelum kita masuk ke contoh, secara konkretnya, di sini kira-kira ada empat lingkungan ya, saya sebutnya lingkungan, dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, yang di mana bisa menimbulkan, amarah dan di situlah anger management dibutuhkan. Yang pertama, itu di rumah tentunya, di mana pasti keseharian kita se eee, akan banyak sedikit menghabiskan waktu di rumah, sehingga kita yang pertama adalah menunda reaksi saat terjadi konflik. Artinya apabila terjadi konflik di rumah, kita tidak langsung, reaktif gitu ya. Jadi menunda reaksinya seperti apa, dipikir dulu sebelum bertindak, seperti itu. Kemudian menggunakan kata-kata yang membangun, artinya mengkritik boleh, namun tidak menjatuhkan, artinya membangun dengan, tujuan yang baik. Kemudian yang kedua adalah di tempat kerja, di kantor atau di pabrik atau di mana itu, di tempat kita bekerja, kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan kita secara profesional. Artinya apabila ada pendapat yang tidak berpihak atau tidak sama dengan diri kita, maka kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan itu secara profesional dengan, tidak tidak menjelekkan atau mengacuhkan pendapat orang lain. Jadi dan tanpa adanya emosi di situ. Artinya kita bekerja secara profesional saja. Kemudian yang ketiga di media sosial, di mana sekarang ini banyak sekali, apalagi generasi Gen Z, milenial, itu menghabiskan waktu di media sosial, maka jangan sampai, eee, jari kita malah lebih berbahaya daripada mulut kita. Artinya jangan sampai kita terpancing dengan provokasi-provokasi yang ada di media sosial yang menggiring opini ke hal-hal negatif, apalagi sampai hoax. Jadi harus dipilah dan dipilih, mana berita atau informasi yang benar dan mana yang keliru. Dan tentunya apabila ada hal-hal yang perlu dibalas, tidak dibalas dengan amarah. Kemudian yang terakhir adalah dalam seni dan hobi, apabila kita menyalurkan seni atau hobi kita, kita tentu bisa menjadi stress release atau menyalurkan emosi ke hal-hal yang positif. Dalam hal ini misalnya apabila suka melukis, maka, kita bisa menenangkan waktu dengan melukis atau bahkan menulis puisi, bahkan sampai dengan mendengarkan musik yang, bisa meredakan atau menyalurkan emosi kita. Selanjutnya, ini, fokus yang akan kita bahas, hari ini, yaitu contoh kasus nyata di mana, seseorang memerlukan, eee, memerlukan atau memiliki masalah dalam pengendalian amarahnya atau emosinya. Dalam hal ini, eee, namanya John, 35 tahun, seorang insinyur software atau perangkat lunak. Dia dikenal dengan keahlian teknis dan kemampuan memecahkan masalah yang baik ya. Kemudian, eee, di balik citra profesionalnya itu, John masih berkutat atau bergumul dengan emosi frustasi dan kemarahan yang intens. Artinya dia seorang yang cenderung
temperamental atau emosian, walaupun kita tahu bersama bahwasanya John, memiliki keahlian yang cukup, eee, bisa diandalkan dengan, adanya pekerjaan insinyur perangkat lunak ini. Kemudian ada seringkali berujung pada ledakan emosi dan hubungan yang tegang di kantor maupun di rumah. Nah, ini merupakan background, seorang John yang ingin menaklukkan amarah dan membangun kembali hubungan-hubungan baik eee, dengan orang-orang sekitarnya seperti keluarga, rekan kerja, kolega, dan sebagainya. Nah, lalu apa sih masalah kemarahan John ini? Jadi latar belakangnya adalah ternyata John ini dibesarkan di lingkungan yang di mana emosi ditekan dan konflik dihindari. Artinya, eee, John ini memiliki lingkungan yang background lingkungan yang, cukup membuat dirinya menjadi temperamental atau emosional. Jadi ketika setiap ada konflik, setiap ada emosi yang muncul, selalu John pendam dalam-dalam, namun hal itu menjadi, eee, suatu tumpukan batu yang lama-lama menjadi gunung, yang jadi bisa menjadi amarah besar apabila itu ada pemicu yang nanti me membuat John tidak sabar. Kemudian John belajar memendam perasaannya jauh di dalam, pemicunya tekanan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang meningkat, membuatnya semakin sulit mengendalikan amarah. Di sini pekerjaan berperan penting dan dalam manajemen emosinya John, di mana ternyata John ini punya tekanan yang besar dalam dia bekerja sehari-hari, kemudian yang bisa membuat ini menjadi semakin besar adalah frustasi kecil dengan cepat meningkat, menjadi luapan amarah yang eksplosif membuat John merasa malu dan terisolasi. Artinya dia terkadang tidak terkadang emosi sesaat, namun hal itu di luar kendali John itu sendiri. Nah, dengan hal itu, John tentu menyadari bahwasanya hal ini tidak baik untuk dirinya maupun orang lain. Oleh karenanya dia pergi ke seorang terapis, di mana dia diterapi di situ terkait dengan anger management-nya, di mana, eee, terapi itu menjadikan John yang pertama yaitu mengalami transformasi yang mendalam dalam kemampuannya mengolah amarah. Artinya, program terapi John ini sangat efektif di mana dia me berubah atau bertransformasi menjadi tidak gampang marah atau dapat mengolah amarahnya dengan baik. Iya, yang kemudian dia tahu bagaimana, tanda-tanda peringatan bahwasanya ini menunjukkan kemarahan, kemudian akhirnya dia mampu menerapkan strategi coping yang sangat sehat untuk meredakan ketegangan sebelum meningkat, dan yang terakhir peningkatan komunikasi John juga terlihat adanya peningkatan dalam keterampilan komunikasinya karena ia belajar mengekspresikan kebutuhan dan pressnya secara asertif tanpa menggunakan agresi. Artinya di sini John lebih, me lebih melakukan pendekatan yang asertif tanpa adanya, marah-marah atau agresi di situ. Nah, tentu ini berdampak baik kepada hubungan John dengan rekan-rekan kerjanya maupun keluarga di rumah. Yang pertama, tentunya untuk rekan kerja, koleganya melihat perbedaan yang mencolok dalam perilaku John di tempat kerja. Kemudian yang kedua mengarah pada peningkatan kerja sama tim dan produktivitas. Yang kedua, keluarga rumah juga memperhatikan kesabaran barunya dan kemudian kemampuan barunya untuk menangani konflik dengan tenang dan konstruktif. Artinya tentu, dengan adanya anger management ini,
tentu tidak hanya berdampak baik hanya kepada John saja, namun kepada orang-orang sekitarnya seperti rekan kerja dan keluarga di rumah. Dan tentu hal ini menjadi, eee, kehidupan John yang lebih baik. Kesimpulan yang bisa kami ambil di sini adalah latar belakang emosional masa kecil berpengaruh besar terhadap pola amarah saat dewasa. Artinya, latar belakang semasa kita kecil tentunya yang, dalam hal ini John banyak dihabiskan di keluarga, tentu sangat berpengaruh besar terhadap, pola amarah saat dewasa, sehingga pada saat dewasa dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, menekan emosi di sini justru bisa memicu ledakan amarah yang tidak terkendali. Artinya apabila ada, eee, emosi yang ingin diluapkan, maka jangan ditekan, namun dialihkan ke hal-hal yang lebih positif. Kemudian perubahan positif dalam pengelolaan emosi memberi dampak luas pada hubungan pribadi dan profesional. Tentu ini, sesuai yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya tidak hanya John saja yang terdampak, namun juga, lingkungan sekitar mengalami perubahan yang positif dari sikap John. Dan yang terakhir adalah mencari bantuan bukan tanda kelemahan, tapi langkah berani menuju pertumbuhan. Artinya jangan sungkan atau jangan malu bila kita memiliki kelemahan tertentu, kita, ungkapkan saja dan kita minta bantuan untuk nantinya untuk nantinya menjadikan kita lebih baik lagi. Mungkin sekian, contoh kasus terkait dengan anger management yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.